Mohon izin, saya perkenalkan diri dulu. Ini nama saya Irman Sadi. Kemudian saya lahir di Kuripan, Bapak Ibu. Mungkin tahu lah Kuripan, Kecamatan Kuripan, desa yang paling ujung Baitualan yang di sebelah utara. Kemudian sekarang menjabat di PLT Kepala Pelaksana. Jadi kemarin mungkin Bapak Ibu tahu dengan kepala yang dulu Pak Sumarno, kemudian beliau sudah pernah tugas pensiun di bulan November kemarin. Nah ini alamat sama saya, nomor HP. Bapak Ibu sekalian kalau ke Barito Kuala Marabahan dekat lapangan bola, mampir aja ke kantor kami PWBD. Nah ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi disebutkan di sini bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi bukan pemerintah aja, lah swasta ya juga. Nah jadi termasuk penghentian nih. Jadi kita bertanggung jawab seberataan bila terjadi bencana, semuanya bertanggung jawab. Nah jadi alhamdulillah juga pengalaman di tahun 2021 kemarin kita beserta anggota BPK, PMK, organisasi lain lah. Kita sama-sama membantu masyarakat yang terkena musibah bencana, baik evakuasi, penyaluran logistik dan lain-lain. Risiko bencana ini kita memang ya tadi yang sampaikan di awal, kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan supaya tahu buat nih kalau terjadi bencana banjir misalnya apa sih yang harus dilakukan. Kemudian kalau terjadi bencana api, kebakaran hutan dan lahan, apa sih yang harus dilakukan gitu. Makanya harus dilatih ya. Setiap tahun kita, mungkin ini dari BPPD ya, Pak Kades ada sudah datang ke sini untuk pelatihan-pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana ini. Mungkin belum sampai ya. Jadi nanti kita ini kan Pak ya, karena memang kita sudah terjadwal. Jadi setiap tahun karena memang anggaran kita ini terbatas, jadi tidak semua yang bisa kita latih. Jadi misalnya ini kecamatan ini desanya 2 desa atau 3 desa dia. Jadi memang putarannya lambat karena memang terkait dengan anggaran juga. Kemudian juga kalau air masuk ke rumah ini yang binatang-binatang itu perlu diwaspadai, misalnya seperti ular. Nah itu perlu diwaspadai. Artinya bila sudah air sudah mendekati mau masuk rumah lah. Jadi yang perlu diamankan itu aliran listrik. Hati-hati buat kalian itu dalam 1 menit 2 menit saja udah selesai itu. Kulkas, kemudian itu alat masak itu apa itu. Nah itu harus yang colokan itu yang diperhatikan lah, karena memang di daerah Bohanpian ini termasuk rawan banjir ya. Nah, sering di sini banjir ya. Nah ini tadi yang belum jelaskan di awal tadi, ini ada penyelenggaraan penanggulangan bencana itu pra bencana, sangat lengkap, dan pasca bencana. Lanjut aja ya. Mungkin angin gitu. Nah ini sudah, lanjut aja nih. Nah ini konsep desa kelurahan tangguh bencana. Nah jadi karena di sini kata Pak Kadis tadi memang tidak pernah ada pelatihan Pak ya, pelatihan atau untuk ya. Jadi insyaallah kita programkan ke depan untuk kita Sungai Lumbah ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa melatih atau BPK-nya, kemudian dari PMK-nya, dari masyarakatnya, dari sekolah ya, kita setiap tahun aja, tapi ini belum sampai ke sini kayaknya. Nah ini definisi desa kelurahan tangguh bencana BNPB nomor 1 tahun 2012, masih lama ini, yaitu desa kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Nah jadi di sini kita beradaptasi mandiri. Jadi Bu Hansian mungkin tahu aja Pak ya, kalau sudah terjadi bencana ini banyak banyak mengalami kerusakan rumah, kerusakan barang, kemudian ya jalan, semuanya berdampak.
Nah jadi kita memang dari pemerintah sendiri memang kemudian dari BNPB kita terus melakukan pendataan kemudian kita lakukan usulan-usulan untuk mendapat bantuan-bantuan ya yang dari pusat ini. Jadi alhamdulillah juga di tahun ini tadi yang saya sampaikan di awal kita memang mendapat bantuan ya dari pusat. Lanjut. Jadi mungkin di sini adalah yang masuk relawan BPBD. Nah, jadi kita ada 17 kecamatan di Kabupaten Kuala ini, di 17 kecamatan ini ada satu perwakilan dari satu kecamatan ini, satu relawan yang memang setiap hari melaporkan kondisi terkini, Bu. Nah, misalnya terjadi puting beliung, misalnya terjadi peningkatan air air meningkat, kemudian ada api. Jadi kita sudah ada ininya, sudah ada laporannya di grup biasanya. Jadi kemudian ke depan rencananya di setiap desa ini ada relawan. Jadi di 201 desa yang di Kabupaten Kuala ini rencananya satu desa satu relawan. Nah mudah-mudahan di sini kita ada di antara pian ini yang jadi relawan BPBD. Kemudian nanti kita latih juga. Kita latih bila ada kegiatan-kegiatan di kabupaten kita undang. Gitu. Sekian dan terima kasih lah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nah mungkin itu dulu dari Ulun. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPBD Kabupaten Barito Kuala. Saya akan menambahkan mengenai desa tangguh bencana itu sendiri. Tadi kata beliau untuk menjadi desa tangguh bencana memang perlu pelatihan ya, sampai beberapa kali pelatihan. Kemudian juga ada relawan yang istilahnya ya di sini sih sudah terbentuk ya di desa Sungai Lumba sudah terbentuk, ada BPK ya, ada kelompok masyarakat yang memang diharapkan menjadi relawan ketika bencana terjadi. Nah, tapi ya itu tadi untuk menjadi desa tangguh bencana tentunya juga perlu pelatihan, termasuk juga dari relawan juga perlu pelatihan dari BPBD. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ilham ya, bahwa desa ini nanti menjadi salah satu desa tangguh bencana dan mendapat perhatian ya dari BPBD Kabupaten Barito Kuala. Nah tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Kepala BPBD tentang bencana, karena memang di tempat kita ini ya sebetulnya kalau musim kemarau ya yang rawan itu ya kebakaran, kalau musim penghujan ya banjir ya, lalu seperti itu. Makanya kemudian ya bencana itu ya bisa peristiwa atau rangkaian peristiwa. Kalau rangkaian peristiwa itu artinya peristiwanya nggak hanya satu, tapi ada peristiwa yang lain. Seperti misalnya saya contohkan, kalau terjadi gempa bumi itu ya pasti akan diikuti oleh, ada yang akan diikuti oleh tsunami dan ada ikutan lainnya yaitu longsor lahan. Tapi kalau di tempat kita saya kira yang utama itu peristiwa ya, bukan rangkaian peristiwa. Oke, tentunya yang terjadi tentunya adalah kerugian ya, pasti akan menimbulkan kerugian. Saya kira banjir kemarin ini pasti ya, mungkin ada yang padinya terendam air gitu yang nggak sempat diselamatkan, atau ada juga yang ya mungkin bangunan rumah juga ada yang rusak ya, seperti itu ya. Ada nggak yang rusak Bapak-Bapak Ibu? Nah banyak bangunan yang rusak. Nah itu ya, artinya pasti ada timbul kerugian yang harta benda. Oke, next. Yang terpenting adalah tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Makanya kemudian ya artinya
kemandirian masyarakat. Saya melihat pada saat terjadi banjir tahun lalu, bagaimana kemudian masyarakat saling tolong-menolong, ya, kemudian saling membantu, ya, menyalurkan dana, menyalurkan makanan, ya, makanan, pakaian, ya, dalam rangka sebetulnya itu bagian dalam situasi darurat, ya. Itu yang utama, itu kalau orang kena bencana itu kan perlu makan, ya, perlu pakaian, kebutuhan. Tadi dari BPBD juga menyalurkan, ada yang diambil sama masyarakat langsung oleh kepala desa, tapi ada juga yang diantarkan langsung, ya. Yang paling sulit adalah ketika evakuasi, ya, ada yang mungkin lokasi yang jauh yang masuk ke dalam. 2 minggu yang lalu kami di desa Bangkit Baru, ya, daerah Puntik, mereka mengatakan bahwa yang paling sulit itu, ya, pada saat banjir itu yang kampungnya yang di dalam-dalam itu nggak ada jalan raya nggak bisa dilewati. Salah satu caranya ya pakai pelotok, dan itu juga saya kira terbatas gitu, atau pakai yang jumlahnya juga terbatas. Pelotok lah mungkinnya yang masih bisa ditempuh ini, ya, bisa digunakan untuk melakukan evakuasi. Next. Nah, memang kalau kita ngarapi dari pemerintah 100%, saya kira BPBD pun perlu waktu, ya Pak, ya, untuk menyalurkan, tidak hari ini perlu gitu langsung ada gitu. Makanya memang kekuatan masyarakat saya kira yang paling utama, ya, saling tolong menolong. Karena mengharapkan pemerintah 100% juga saya kira perlu waktu untuk menyalurkan, ya. Kemudian perlu pemetaan kira-kira, ya, wilayah mana yang sebenarnya rawan dan memang terjadi gitu, sehingga bantuan itu tepat sasaran. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya sesi diskusi, dipersilakan kepada para hadirin jika ada yang disampaikan ataupun ditanyakan ke narasumber, dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu.